Latar belakang masalah penelitian ini adalah hasil ulangan siswa rendah di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu di bawah 70. Dengan belajar secara menghafal, membuat siswa mudah melupakan. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh guru dan diselesaikan juga oleh guru. Nah, guru di sini dituntut lebih kreatif dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup adalah pembelajaran aktif tipe TGT, karena siswa dapat terlibat aktif karena memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung itu meningkat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembelajaran aktif TGT dapat meningkatkan hasil belajar materi klasifikasi makhluk hidup siswa kelas 7A SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar materi klasifikasi makhluk hidup menggunakan pembelajaran aktif tipe TGT siswa kelas 7A SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Pengertian hasil belajar menurut Bloom dalam Sujana tahun 2012 halaman 53 membagi 3 ranah hasil belajar, yaitu yang pertama ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini yaitu hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama pengetahuan atau ingatan, yang kedua pemahaman, ketiga aplikasi, keempat analisis, kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Nah, yang kedua ini ranah afektif. Ranah afektif ini yaitu sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu pertama penerimaan, jawaban, atau reaksi penilaian, organisasi, dan internalisasi. Nah, yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini yaitu hasil belajar, keterampilan, dan kemauan bertindak, dan itu ada 6 aspek, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, keterampilan membedakan secara visual, keterampilan di bidang fisik, keterampilan kompleks, dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif tipe TGT. Menurut Abdurrahman dan Bintoro, tahun 2000 halaman 78 mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asuh, dan silih asih antar siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. Jadi, guru dapat menyusun kegiatan kelas, sedangkan siswa akan berdiskusi dan mengungkapkan ide-ide dalam memahami konsep dan keterampilan yang dipelajarinya. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki ciri-ciri. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi tiap kelompok dibagi menjadi 4-5 orang. Yang kedua, games turnamen. Jadi siswa yang bersaing di games turnamen ini adalah wakil dari kelompok. Nah, jadi siswa yang mewakili kelompok akan ditempatkan di meja-meja turnamen. Dan yang ketiga, penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok ini yaitu pemberian penghargaan kepada kelompok didasarkan dari rata-rata poin yang diterima kelompok, dan dalam penentuan poin ini yaitu didasarkan pada jumlah kartu yang diperoleh kelompok itu juga. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh. Yang pertama, mengajar, kedua belajar kelompok, ketiga permainan game, dan yang keempat penghargaan kelompok. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah kegiatan penggolongan dan pemberian nama terhadap makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya.
Cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi adalah taksonomi. Pada klasifikasi, makhluk hidup yang beraneka ragam dicari persamaan dan ciri-cirinya. Makhluk hidup yang mempunyai persamaan ciri-ciri tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Nah, tiap siklus ini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, ketiga, tahap observasi, dan yang keempat, tahap refleksi. Nah, dalam tahap perencanaan ini dilakukan persiapan untuk melakukan perencanaan tindakan dengan membuat silabus, rencana pembelajaran, lembar observasi guru dan siswa, lembar kerja siswa, dan membuat alat evaluasi berbentuk tes dengan model pilihan ganda. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup secara klasikal. Setelah itu, guru membentuk 5 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang siswa. Kemudian, siswa diminta untuk mempelajari yang di dalam LKS. Kemudian siswa melakukan kegiatan yang sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dalam LKS, diskusi kelompok, diskusi antar kelompok, dan menjawab soal. Tahap observasi. Aspek yang diamati adalah keaktifan siswa dan guru dalam proses pembelajaran menggunakan lembar observasi aktivitas dan respons siswa dan guru. Sedangkan upaya meningkatkan hasil belajar siswa diperoleh dari tes hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu tahap refleksi. Nah, dalam tahap refleksi ini dilakukan evaluasi proses pembelajaran pada siklus 1 dan menjadi pertimbangan untuk merencanakan siklus berikutnya. Pertimbangan yang dilakukan bila dijumpai satu komponen belum terpenuhi. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah observasi dan tes hasil belajar. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah lembar tes dan lembar observasi siswa dan guru. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Data dari hasil penelitian ini yaitu menggunakan analisis kuantitatif. Perhitungan dalam analisis ini menggunakan distribusi presentasi. Deskripsi kondisi awal. Nah, pada deskripsi kondisi awal ini ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Nah, dalam perencanaan ini, guru membuat lembar kerja siswa atau LKS dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Dan guru membuat tes hasil belajar. Nah, sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan di kelas, guru dan observer mendiskusikan lembar observasi. Yang kedua, pelaksanaan. Dilaksanakan pada hari Selasa 9 September tahun 2014 pukul 7 sampai 8.20 WIB. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dilakukan 10 menit, kegiatan inti dilakukan 50 menit, dan kegiatan penutup dilakukan 20 menit. Yang ketiga, observasi. Hasil belajar siswa pada kondisi awal tidak dengan penerapan pembelajaran aktif tipe TGT dengan jumlah 25
Terdapat 15 siswa atau 60% yang tuntas, dan yang tidak tuntas ada 10 siswa atau 40% yang tidak tuntas, dengan nilai rata-rata sebesar 66,4. Yang terakhir, refleksi. Refleksi dikemukakan akan difokuskan pada upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup. Menurut pengamat, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini yang terjadi. Pertama, siswa tidak fokus dengan pengisian LKS sehingga ada bagian yang tidak terisi pada LKS. Dan yang kedua, siswa banyak melakukan hal yang di luar konteks pembelajaran. Deskripsi pada hasil siklus 1. Yang pertama, perencanaan. Guru mempersiapkan tindakan berupa RPP yang sesuai dengan metode pembelajaran, tipe pembelajaran aktif, tipe TGT. Guru membuat LKS dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa, dan selanjutnya guru membuat tes hasil belajar siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal 22 September tahun 2014 pukul 7 sampai 8.20 WIB. Dan pelaksanaan ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dilakukan 10 menit, kegiatan inti dilakukan 50 menit, dan kegiatan penutup dilakukan 20 menit. Yang selanjutnya, observasi. Hasil belajar siswa pada siklus 1 dengan penerapan model pembelajaran menggunakan pembelajaran aktif tipe TGT dengan jumlah siswa 25 orang. Terdapat 20 siswa yang tuntas dan terdapat 5 siswa yang tidak tuntas. Jadi, nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 73. Dan yang terakhir, refleksi. Pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup. Menurut pengamat, ada beberapa hal yang menyebabkan siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga ada bagian tertentu dari isi LKS tidak terisi. Siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran. Di antara 1 atau 2 kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi. Kekurangan tersebut, peneliti membuat strategi baru untuk mengurangi penyebab kekurangan pemahaman siswa. Deskripsi pada hasil siklus 2. Yang pertama, perencanaan. Guru membuat lembar kerja siswa dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Guru membuat tes hasil belajar. Sebelum pelaksanaan tindakan dilakukan, guru dan observer mendiskusikan lembar observasi. Yang kedua, pelaksanaan. Siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin 13 Oktober 2014 pukul 7 sampai 8.20 WIB. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dilakukan 10 menit, kegiatan inti dilakukan 40 menit, dan kegiatan penutup dilakukan 20 menit. Observasi. Hasil belajar siswa pada siklus 2 dengan penerapan model pembelajaran kooperatif, tipe pembelajaran aktif, tipe TGT, dengan jumlah 25 siswa. Terdapat 23 siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas ada 2 siswa. Jadi nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 78,8. Yang terakhir yaitu refleksi. Pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup, dan menurut pengamat ada beberapa hal yang menyebabkan siswa tidak fokus pada pengisian LKS dan siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran. Di antara 1 atau 2 kelompok tidak mampu menjawab dengan baik. Aktivitas siswa yang dinilai oleh pengamat adalah aspek aktivitas siswa mendengar dan memperhatikan saat guru menjelaskan, kerjasama dalam kelompok,
bekerja dengan menggunakan alat peraga, keaktifan siswa dalam diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, menyimpulkan materi, dan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. Menurut siswa, dengan model pembelajaran kooperatif, tipe pembelajaran aktif tipe TGT, mereka lebih mudah memahami materi pembelajaran interaksi antar guru dengan siswa dan interaksi antar siswa yang tercipta semakin baik dengan adanya diskusi. Hasil belajar evaluasi kondisi awal sebesar 66,4. Dengan nilai tertinggi adalah 80, terdapat 4 orang, dan nilai terendah adalah 50, terdapat 4 orang. Dengan ketuntasan belajar 60% dan yang tidak tuntas 40%. Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 73. Dengan nilai tertinggi yaitu 90, yaitu 1 orang, dan nilai terendah 55, yaitu 2 orang. Dengan ketuntasan belajar 80% dan yang tidak tuntas 20%. Sedangkan di siklus 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,8. Dengan nilai tertinggi adalah 100, yaitu 1 orang, dan nilai terendah adalah 60, yang terdapat 2 orang. Dengan ketuntasan belajar yaitu 92% dan yang tidak tuntas adalah 8%. Nah, jadi siswa yang tidak tuntas baik pada siklus 1 maupun pada siklus 2 adalah siswa yang sama. Ini disebabkan siswa tersebut pada dasarnya tidak ada niat untuk belajar.